Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Taib ikhwah sekalian, insyaallah pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pendahuluan sebelum kita masuk ke level kedua dari buku At-Taisir. Insyaallah di level kedua kita akan mendalami lebih lanjut tentang macam-macam dari kata yang sudah kita pelajari kemarin. Pembagian kata ada 3 macam, ya. Ada 3 macam pembagian kata. Yang pertama yaitu isim, kemudian ada fi'il, ya, dan ada harf, ya. Isim, fi'il, kemudian huruf, ya. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan jelaskan lebih lanjut dan nanti akan kita lebih dalami di level kedua. Ternyata dari 3 pembagian itu, isim, fi'il, huruf, ya, ternyata ada pembagian lebih lanjut lagi. Yang pertama nanti isim akan dibagi menurut jenisnya atau gendernya, kemudian dibagi menurut bilangannya. Yang ketiga isim dibagi menurut maknanya. Yang keempat perubahannya. Kelima harokat akhirnya. Keenam huruf akhirnya. Fi'il, ya, atau kata kerja, ternyata dalam bahasa Arab ada pembahasan bahwa dibagi menurut waktu dan fungsinya, kemudian dibagi jumlah hurufnya. Fi'il kemudian juga dibagi menurut tambahan hurufnya. Yang keempat, fi'il dibagi menurut objeknya. Kelima, bentuk aktif dan pasifnya. Keenam, jenis hurufnya. Ketujuh, perubahannya. Selanjutnya di huruf, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di level 1, huruf terbagi menjadi 3. Ada huruf yang masuk isim, huruf yang masuk fi'il, dan huruf yang masuk isim dan fi'il, ya. Jadi insyaallah ini pembahasan-pembahasan ini akan kita pelajari di level 2 lebih lanjut, ya. Yang sebelumnya mungkin di level 1 baru tatanan pembagian isim, fi'il, dan huruf saja. Maka selanjutnya kita buka di halaman 18, tafadhol. Di halaman 18 ini kita lanjut pembagian isim, ya, yaitu menurut jenisnya atau gendernya, ya, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama mudzakkar atau laki-laki atau yang dianggap laki-laki, ya. Itu contohnya shaimun, orang yang berpuasa. Kemudian isim menurut jenisnya yang kedua yaitu isim muannas. Artinya yaitu perempuan atau yang dianggap perempuan. Contoh shaimatun, wanita yang berpuasa. Selanjutnya isim menurut bilangannya. Menurut bilangannya, isim terbagi menjadi 3, yaitu mufrad yang berarti tunggal, 1, ya, berbilangan 1 atau tunggal. Contoh shaimun, ya, 1 orang laki-laki yang berpuasa.
Kemudian yang kedua yaitu musanna atau ganda. Contoh soimani, 2 orang laki-laki yang berpuasa. Kemudian ada isim jamak, yaitu lebih dari 2 ya, 3 atau lebih jumlahnya. Contohnya soimuna ya, yaitu orang-orang yang berpuasa. Kemudian menurut maknanya, isim terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama nakiroh indefinitif. Indefinitif maksudnya tidak diketahui ya, atau tidak tertentu. Contoh soimun, orang yang berpuasa. Kemudian menurut maknanya yang kedua yaitu ma'rifah. Isim ma'rifah definitif, terdefinisikan atau diketahui atau khusus, tertentu. As-soimu, orang yang berpuasa itu ya. Insya Allah nanti penjelasan lebih lanjut ada di kelas ya, masing-masing kita bahas. Kemudian perubahannya ada 2 macam isim menurut perubahannya. Yang pertama isim jamid, yang artinya bukan turunan kata lain ya. Jadi tidak diambil dari kata yang lain atau tidak bisa diubah ke kata yang lain. Baqaratun contohnya, artinya sapi. Baqarah ini tidak bisa diubah dengan kata yang lain. Kemudian menurut perubahannya ada isim mustaq, yaitu turunan kata yang lain. Contohnya soimun, ada turunan kata yang lain. Contohnya kata kerjanya soma yasumu, berpuasa. Kemudian harokat akhirnya terbagi menjadi 2, yaitu munsorif, harokat akhirnya bisa ditanwin. Contoh soimun ya, jadi kalau bisa ditanwin harokat akhirnya, isim disebut isim munsorif. Kemudian ada isim ghairu munsorif, harokat akhirnya tidak bisa ditanwin. Contohnya umaru, jadi umaru tidak bisa ditanwin umarun ya. Ini nanti penjelasan lebih lanjut ya, kita akan belajar di les ya. Kemudian huruf akhirnya ada sahih akhir, huruf terakhirnya bukan huruf ilah. Contohnya soimun, huruf ilah itu huruf vokal ya. A, I, U ya. Contoh soimun, dia bukan huruf ilah terakhirnya. Ghairu sahih akhir, huruf terakhirnya huruf illat ya, jadi huruf terakhirnya al-qadhi, contohnya huruf terakhirnya ya, sukun dalam bentuk huruf illat. Kemudian nanti juga kita akan pelajari lebih lanjut fi'il. Lebih lanjut kita akan pelajari lebih dalam menurut waktu dan fungsinya, yaitu ada fi'il madhi, lampau, contoh jalasa, mudhari